Kalau riset itu kan titik kritisnya kan ada 3 ya. Heeh. Pada saat kita merumuskan masalah, Ya. terus saat kita itu bikin kuesioner dan kita fieldwork, sama saat dianalisa gitu kan ya. Analisisnya ya. Biasa itu kan 3 tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Clove Podcast ya. Gitu udah lama kita nggak bersua dan alhamdulillah sekarang kita bisa mengundang salah satu yang saya sering dulu ngobrol, kemudian sering baca tulisannya dan seru banget. Nah, ini adalah ada Ikang di sini. Yeay. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Nah, Ikang ini kita satu alma mater, bukan alma mater lagi, satu jurusan dulunya, gitu. Nah, boleh sekarang cerita-cerita sedikit lah ya tentang pengalaman dan sebagainya. Sekarang Ikang sibuk apa? Sekarang sih kerja di salah satu perusahaan makanan minuman ya, FMCG di Indonesia tentunya, namanya Nutrifood kalau teman-teman tahu, sebagai market research spesialis gitu. Jadi ya, tapi walaupun titelnya market research gitu ya, sedikit-sedikit lah gitu ngerjain tentang data-data juga di Nutrifood. Oh, oke. Udah lama ya, terakhir kita ketemu kan tahun berapa tuh ya? Udah lama banget ya. Berapa tahun berarti di Nutrifood? Di Nutrifood itu dari tahun 2012. 2012. Ya, Berarti udah 14 tahun, luar biasa. Gitu. Nah, di Nutrifood kayak gimana aja sih yang dilakukan sama Ikang? Oke, jadi kalau Nutrifood itu kan kita ngerjain semua risetnya tuh sendiri lah ya, gitu ya. Jadi end to end tuh dari mulai bikin proposal, sampai ngumpulin data, sampai analisa itu semua kita kerjain sih. Tapi ya tentunya jenis-jenis risetnya juga karena ini timnya juga tim yang nggak terlalu gede gitu ya. Jadi jenis risetnya mungkin tidak sebanyak kalau di perusahaan yang lebih besar gitu atau mungkin di multinational company gitu ya. Gitu sih. Jadi kita fokus memang di brand-brand kita aja sih buat di brand-brandnya kita aja. Betul. Terus sekarang misalkan yang di riset yang dilakukan biasanya apa? Lewat ke konsumen langsung kah atau data internal kah? Nah, kalau untuk yang sifatnya riset ya memang kita tetap nyarinya ke face to face sih. Face to face. Nyari ke konsumen langsung gitu ya. Karena kan itu lebih kelihatan ya. Saya lebih mempercayai kalau kita face to face kan kelihatan tuh ya. Ada interaksi terjadi, ada dinamika gitu kan ya. Jualan kalau face to face kan kalau di tengah-tengah interview kita kepikiran apa, kita bisa tempelin gitu kan. Benar. Lebih enak sih. Soalnya kalau pakai online, ya online cepet ya. Cepet, tapi kan kita nggak bisa tahu ya itu yang isi benar atau enggak gitu ya. Sesuai atau enggak, kayak gitu sih. Tapi online ada riset di sana online? Online ada gitu. Jadi semua nanti tergantung dari tujuan bisnisnya apa. Dan kita selalu kembalikan ya. Tentunya kita tidak akan mengambil keputusan bisnis yang sifatnya penting atau signifikan berdasarkan data yang kurang terpercaya ya. Jadi kalau memang itu saking pentingnya gitu ya, itu biasanya memang harus face to face nih. Face to face langsung ya. Gitu. Ya oke. Sedikit disclaimer buat teman-teman. Jadi kalau di riset itu ada online dan offline. Kalau online itu kayak teman-teman mungkin lihat online survei ya, kasih link terus isi sendiri. Kalau offline itu kebanyakan yang gitu, kita kayak wawancara gitu, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Makanya tadi Ikang bilang lebih bisa diterima karena lihat langsung situasinya. Emang kalau yang online emang agak susah ya untuk melakukan kayak gitu. Betul. Jadi kalau untuk online itu kan gini, salah satu mungkin kelebihannya gitu ya. Kalau online kan kita bisa menjangkau sampai ke Papua bahkan gitu ya. Iya betul. Tapi masalahnya kita tahu apa kita bisa yakin itu beneran orang Papua yang ngisi gitu kan ya. Oke. Gitu. Banyak ya. Gitu. Apalagi kalau ada iming-iming hadiah atau apa ya. Benar. Gitu ya. Iya. Jadi ya itu sih kita tetap balance ya sebenarnya balance gitu ya. Tetap kita pakai tentunya dengan hati-hatian lah. Ya kita harus paham juga nih, metode yang kita pilih pasti kan ada limitasinya ya, ada asumsinya kan. Nah itu kita paham dan nanti pada saat kita bikin report, kita presentasi itu ditempel itu metodenya, limitasinya apa, asumsinya apa gitu. Jadi jangan sampai nanti orang bisa merasa ini risetnya begini-begini, padahal nggak gitu. Iya. Nah dari Ikang sendiri tahu bahwa ini riset hasilnya misalkan ya datanya udah oke atau datanya belum oke itu apa yang jadi indikatornya? Oke. Kalau saya sih ngeliat gini, kan kalau riset itu kan titik kritisnya kan ada 3 ya. Pada saat kita merumuskan masalah, terus saat kita itu bikin kuesioner dan kita fieldwork, sama saat dianalisa gitu kan ya. Itu kan 3 tuh. Yang paling parah kan di pertama nih,
Kalau Di awal dari ya. awal udah nggak tahu masalahnya apa gitu kan, pasti kacau kan. Karena kan kita kadang-kadang tuh suka bingung mana akibat, mana penyebab. Iya. Orang cuma ngelihat ini akibatnya nih, bukan penyebabnya kan. Nah, makanya itu tadi kalau pertanyaan adalah ini udah bagus atau belum nih gitu kan ya. Nah, itu selalu dibalikin tuh ke awal tuh. Jadi ibaratnya tuh kita bikin jaring pengaman nih. Jadi kalau bisa di titik krisis yang pertama itu kita luangin waktu lebih banyak di situ tuh. Buat diskusi sama orang-orang terkait. Investasi waktunya Lebih banyak gitu ya. Jadi karena kami itu di internal perusahaan ya itu mah gampang. Kita tinggal ajak ngobrol sebanyak-banyak tuh orang marketing, orang sales, orang R&D bahkan orang apa gitu ya. Ajak ngobrol, nah udah jadi baru tuh fase kedua kan, bikin kuesioner sama field work-nya. Nah, bikin kuesioner kan juga susah-susah gampang ya. Menurunkan dari masalah ke kuesioner kan susah gampang tuh. Ya kan? Kadang-kadang tuh saat kita ada seninya kan. Kadang-kadang kita tuh suka nafsu ya. Pengen semua ditanyain. Karena kita bagi dua juga kan, ada yang nice to know, ada yang must know kan. Betul kan? Nah, itu kita pasti tahu tuh yang must know itu tuh masuk. Yang nice to know ya kalau masih tempat, ada waktu ya boleh masukin gitu ya. Nah, baru field work tuh. Nah, pada saat field work kan juga lumayan ya. Itu juga luar biasa ya. Itu kita harus pastikan tuh beneran nggak sih ada interviewer, beneran nggak sih respondennya itu sesuai dengan target responden kita ya. Salesnya masuk, gendernya masuk, usianya masuk gitu ya. Nah, setelah itu kan pasti ya kita bisa memvalidasi pakai QC kan. Nah, baru itu pada saat data analisis tuh. Nah, nanti kelihatannya data itu bagus atau nggak bagus itu di sini nih. Pada saat kita analis. Loh, kok gini ya? Bisa gini, pada saat kita di titik yang pertama, kan kita udah punya dugaan ya. Kita punya hipotesis kan. Ya. Biasanya kan kalau researcher kan kita punya prior ya, punya apa sih? Ya punya dugaan, kita punya hipotesis dari pengamatan kita lah ya. Gitu. Nah itu tuh saat loh kok berbeda ya sama dugaan saya gitu ya. Berarti apa nih? Bisa jadi kan dugaan saya yang salah kan gitu ya. Nah kan bisa di trace back tuh ke semua kritik apa ya ke tahap-tahap yang sebelumnya. Ya kalau ternyata memang seperti itulah datanya ya udah nanti dugaan saya tuh harus diupdate kan. Gitu. Jadi ya kira-kira gitu sih. Kalau ternyata duganya benar nggak di trace back. Nah, tetap juga sih. Tetap juga. Karena gini. Bener lah, udahlah. Nah itu, kadang-kadang tuh kan orang tuh jebakannya ya adalah melakukan riset untuk memvalidasi apa yang itu. Nah itu kan. Pada kenyataannya kan saat kita ketemu satu hal yang lain, kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau temuan itu berbeda dari dugaan saya. Kalau lebih suka kayak gitu. Ya kalau saya seperti itu. Gitu kan. Kenapa tuh? Artinya satu, oke berarti saya ada yang salah nih. Bukan salah sih, bisa jadi saya melihatnya terlalu narrow atau terlalu bias di sayanya gitu ya. Saat ketemu yang lain saya bisa mengupdate kan. Tuh. Jangan-jangan ada knowledge yang saling melengkapi. Gitu. Itu sih. Ada satu kasus yang menarik juga gitu ya dulu. Jadi kayak kalau saya lihat tuh kayak ini sih. Kalau saya tuh mandangnya ini. Kalau dari hasil surveinya gitu ya. Misalkan kita bilang, oh ini mah tidak akan laku di pasaran gitu ya. Nggak laku di pasaran. Kita menduga seperti itu. Dari datanya juga gitu. Tapi kalau dari sisi yang lain gitu ya, mungkin bisa jadi orang marketing itu ngeliat tuh kayak setengah isi setengah kosong. Gitu. Jadi itu tuh bukan berarti tidak akan laku, tapi bisa jadi marketnya memang belum terbentuk. Betul. Gitu benar. Jadi tergantung bagaimana kita mengeksekusi hasil risetnya kan. Kalau kita mau spending bukan spending uang ya, kayak spending ya termasuk uang juga sih, waktu dan segala macam gitu ya, untuk melakukan edukasi bisa jadi market yang tadinya nggak jadi ada, dan jadi laku. Betul. Gitu sih. Berarti artinya nggak langsung ditelan mentah-mentah lah gitu ya. Betul. Kalau saya sih kalau ngomong sama tim ada ekstrapolasi, ada interpolasi kan gitu. Ekstrapolasi kita cari data lain, interpolasi kita pakai data kita sendiri juga mencari kesesuaian tadi kan diceritain kayak gitu. Nah berarti kalau gitu semua data bagus itu tergantung tadi kan Ikang ngomong tentang apa namanya, apakah responnya valid, apakah responnya memang ada dan apakah sesuai dengan kriteria gitu. Nah, itu benar-benar menentukan banget ya kalau seperti itu. Betul. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya garbage in garbage out lah ya, itu saja ya. Jadi itu memang satu hal yang perlu dicek sih. Gitu, dimanapun risetnya gitu ya, mau kayak gimana pun gitu ya, mau pakai online pakai apa, tetap sih kita harus pastikan benar-benar tuh yang ngisi itu benar-benar yang kita mau gitu loh, orang yang kita mau gitu. Itulah bukan yang tadi online tadi ya. Betul. Katakannya online gitu. Karena gini deh,
Saya sering balikin gini, misalkan kalau saya nih dapat link survei online gitu ya. Iya. Misalkan ada beberapa teman itu kan di WhatsApp grup bilang, tolong dong ini ada saudara yang lagi ngerjain skripsi, tesis atau apa gitu ya. Iya. Butuh responden nih, butuh responden Gimana tuh? ya kan? Butuh responden. Ini beberapa udah kita tahu ya kayak gitu ya. Sebar-sebar aja gitu ya. Ngisi terserah gitu ya. Terus tanya respondennya apa nih? Oh respondennya ibu-ibu yang punya anak SD. Iya. Ayo, ada nggak yang ngisi gitu? Maksudnya kita nih, saya bukan ibu-ibu punya anak SD kan. Kalau saya ngisi gimana? Ada nggak? Nggak ketahuan kan? Nggak ketahuan. Saya bisa pakai nama palsu gitu ya, ini palsu gitu ya. Terus kalau misalkan dia bilang, oh nanti ada validasinya mas, pakai foto KTP ya kan sekarang nggak mungkin dong KTP kan. Iya, ntar pakai ojol lah. Pakai hijau kan. Betul. Jadi kalau online itu memang agak sulit divalidasi. Iya. Oke. Bukan berarti against total ya, tapi tetap memang kita harus lihat nih mana yang tanda kutip signifikan to bisnis, mana yang less signifikan gitu. Kalau less signifikan butuhnya cepat ya mau nggak mau si online udah jalan yang terbaik. Gitu ya. Gitu. Nah terus kalau gitu gimana mendeteksi bahwa ini responden valid atau responden yang benar gitu? Nah, selama ini gimana? QC kan udah dilakukan ya, tapi secara eksplisit tuh gimana caranya? Oke, tentunya kalau untuk di sepanjang kalau kita ngomongin survei offline lah ya, online tuh, yang pakai question segala macam gitu ya. Nah tentunya kan di tim kita kan udah ada tim QC-nya kan, sama yang dia house callback ya. Callback betul kan? Telepon langsung kan, untuk memastikan semuanya tuh. Ya tentunya tadi ya, bener ada interview atau enggak, seberapa lama interviewnya kan. Terus dia juga akan ngecek tuh konsistensi antara jawaban. Konsistensi jawaban. Betul kan? Dan lain sebagainya itu ada beberapa poin kan. Nah sekarang ini kan juga kalau kita interview kan kita udah dibantu nih. Maksudnya kalau dulu waktu zaman saya pertama kali masuk riset kan, kita survei ya pakai kertas gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah pakai tablet lah ya, atau pakai gadget gitu ya. Kan kalau di gadget kan kelihatan tuh kita bisa nge-track long lat-nya gitu ya. Atau kita bisa track waktu-waktunya gitu ya. Nah, atau kita bisa sisipkan juga tuh pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu ngecek apakah ini orang konsisten atau enggak, bohong atau enggak. Nah, biasanya sekarang sih udah dibantu pakai itu tuh. Gitu, walaupun online juga bisa ya? Bisa juga kayak gitu. Jadi kayak contoh kita bikin 2 pertanyaan yang sama tapi dibalik. Misalkan yang satu utarnya ya tidak, ya ini tidak ya gitu ya. Nah itu lihat tuh dia konsisten atau enggak. Iya. Kayak gitu sih. Kalau saya sih suka ngecek pakai gini Kang. Nggak tahu mungkin bisa dikonfirmasi juga. Pakai product knowledge. Gitu takutnya kan ya kan. Ya betul. Kita nyari misalkan produk Nutrifood ya atau yang tadi kita ngobrolin Tropicana gitu ya. Kan kita harus nyari orang yang pernah benar-benar konsumsi Tropicana kan. Takutnya dia kasih ke ibunya, ke istrinya, ke anaknya gitu yang nggak pernah konsum, mereka nggak jawabnya ngasal kan. Makanya kita masukkan produk knowledge nih. Betul. Oke, kalau kamu tahu Tropicana Strip, emang berapa harganya? Betul, bisa juga gitu. Karena dulu sebelum pandemi itu kan, kalau kami tuh QC ada yang ke lapangan tuh, kita bisa lihat pakai pantry check kan, bener nggak sih? Bener nggak? Mana packagingnya? Nah, ya tentunya ya kalau sekarang kita bisa QC by phone ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu juga bisa dimasukin sih. Jadi untuk memastikan aja ya gitu. Bener nggak sih user? Berarti kalau kayak gini kita balik lagi ke yang di awal tuh, pembuatan kuesioner itu yang paling krusial berarti kan. Pada saat tadi memastikan ini respon yang tepat, memastikan bahwa memang long latnya cocok atau enggak. Berarti pas kita bikin kuesioner dan bikin programnya itu yang paling menentukan ya. Betul. Tadi investor paling lama di situ ya. Betul. Jadi nentuin masalah, desain risetnya sendiri seperti apa kan? Apakah mau kayak gimana? Karena kan kalau kita jalan kayak host to host aja, itu kan ada yang ada aturan jalur ya. Iya. Segala macam kan gitu ya. Iya. Atau kalau mau CLT, PSU-nya ya. Kalau CLT, saya CLT di mana ya? Apakah CLT di mall, di pasar, di gelanggang olahraga segala macam. Nah itu kan juga menentukan tuh. Karena gini, misalnya gini, misalnya target responnya sama nih. Anggaplah kita bilang, oh pria wanita, 50-50, size-nya up gitu ya. Kalau kita cari, kalau kita melakukan surveinya gitu ya, di pasar, sama di mall, gitu ya, walaupun sama-sama up, kita bisa mendapatkan data yang hasil yang berbeda gitu. Kenapa bisa beda ya? Ya, bisa aja kan gini. Contoh misalnya gini, saya ambil 100 orang nih di pasar gitu ya.
ambil seseorang yang di mana namanya, yang di mall gitu ya. Tapi kan pasar sekarang pasar modern, jadi masih kayak mall juga. Nah, iya. Tapi untuk beberapa pertanyaan yang sifatnya behavior, bisa jadi yang ini nih nggak pernah ke pasar, yang ini nggak pernah ke mall kan. Jadi kita akan dapatkan dua yang berbeda bentuknya. Gitu sih. Jadi emang mesti hati-hati kan. Iya. Itu juga penting ya. Penting sih. Itu penting sih. Saya suka sih tadi yang 3 critical point ya. Berarti di awal ya, pada saat kuesioner masalah, yang kedua pas di fieldworknya ya, itu memastikan ini responnya benar atau enggak. Yang ketiga di analisisnya. Nah, yang pertama yang kedua mungkin kita bisa belajar ya. Kita lihat. Nah, yang analisis ini gimana nih? Nah, ya. Kadang-kadang oke, udah dapat nih. Ini istilahnya kayak yuk kita mau bikin spaghetti, ini bumbu-bumbunya, lihat orang caranya bikin gitu. Terus gimana ya caranya ya? Itu gimana dari? Oke, tips dan trik kalau saya gitu ya. Kalau menurut saya gini, jangan terpaku sama tools ya. Jangan terpaku sama tools ya. Kan kadang-kadang kan sering kali gini. Biasanya kan kalau kami nerima anak magang gitu ya, atau ada anak dari tim lain itu yang sering nanya gitu. Mereka bilang gini, Mas, saya punya data nih, data survei atau data apa gitu ya, pengen saya olah nih gitu ya, tapi saya nggak bisa SPSS. Ya, gitu kan ya. Gitu ya. Kalau kita yang memang lulusan matematika SPSS ya biasa ya. Kalau orang SPSS, aduh, udah mulai. Iya, kadang-kadang suka betul nih, gini, Mas, saya pengen survei nih, tapi saya nggak bisa SPSS. Jadi kayak pakai SPSS. Iya, harus pakai SPSS. Nah, makanya saya bilang, nggak pakai SPSS sebenarnya gitu ya. Aja tuh yang sejuta umat pakai Excel kan cukup kan. Excel ya. Nah, Excel juga macam-macam tuh kan mau pakai pivot segala macam. Pokoknya terserah lah ya, terserah. Yang penting tuh gini. Tadi kan kita udah bikin tuh masalahnya apa, gitu kan? Masalahnya apa, cara ambil datanya gimana, dan kita nanyanya apa. Dapatlah data itu kan. Dan tentunya gini, pada saat kita bikin masalah, bikin proposal gitu, bikin masalah gitu ya. Pasti kan udah ada pikiran analisis plan kan. Ya. Jadi pada saat kita bikin proposal itu udah ada punya analisis plan tuh. Kita pengen analisa apa aja, makanya kita bikin kuesioner kan. Ya. Nah, pada saat nanti kita dapat datanya, ya mulailah dari analisis plan itu, gitu. Dari plan itu kita mau ngapain? Plan itu, gitu. Dan analisa yang paling simpel, kalau menurut saya itu ya, maksudnya gini, kita nggak usah ngitung kayak uji T, uji Z, ANOVA itu udah kejauhan sih menurut saya gitu ya. Tidak perlu ke sana gitu. Cukup simpelin aja. Nostalgia kok gitu ya. Cukup hitung ini aja, misalkan kayak tabulasi tulisannya aja gitu. Berapa banyak yang ngomong iya, berapa banyak yang ngomong tidak gitu ya. Jawaban paling banyak apa gitu ya. Itu kan kalau kita bilang mayoritas ngomong begini, itu kan sebenarnya modus ya. Iya, modus kan. Banyaknya. Gitu. Jadi nggak usah pakai min, nggak usah pakai median. Nantilah itu ya belakangan gitu. Pakai modus aja dulu gitu. Terus kalau udah lakuin tabulasi sederhana gitu dari semua pertanyaan, coba naik tingkat, bikin cross tabulasi. Stepnya. Misalkan kalau kita ada tentang awareness, tadi kan kita tahu, yang aware misalkan 60% aware gitu ya. Oke, coba di cross by gender, kita lihat ada nggak bedanya gitu ya. Kalau saya tuh punya prinsip gini, namanya itu follow the rabbit gitu ya. Follow the rabbit. Kayak apa tuh, yang film itu ya. Alice in Wonderland gitu ya. Jadi selalu mulai tadi kan kita punya analysis plan tuh. Kita udah ngelakuin tabulasi gitu ya. Nah, nanti kalau ketemu satu hal yang menarik, dirunut. Runut. Jadi itu simple, ya kalau paling gampang ya cuma just cross step aja. Cross step filter. Sampai dapetin satu hal yang menarik, nanti jadi story sih. Jadi story-nya di situ. Betul, jadi, tapi kan itu belum tentu langsung ketemu ya. Betul. Nyoba-nyoba terus, betul. Makanya itu practice makes perfect kan, sebenarnya kan. Gitu ya. Practice makes perfect. Betul. Iya. Itu sih. Jadi ya itu sih, maksudnya saran saya yang paling simpel itu, jadi nggak harus lompat ke tools yang canggih gitu ya, atau pakai analisa yang aneh-aneh, just simpel itu aja, follow the rabbit, nanti pasti dapat sih. Iya. Nah saya tuh kalau mau sedikit sharing buat sama teman-teman semua ya, Ikang itu seneng banget kalau melihat satu fakta, kemudian dilihat datanya, dibikin tulisan kan ya. Ya betul. Di mana apa namanya? Saya punya blog gitu ya, judulnya alamat tuh ikang101.com. KANX101.com. Yes, gitu. 101 itu NIM. dulu. Iya, 101 gitu. Oke. Nah, apa yang membuat Ikang tertarik untuk bikin artikel? Maksudnya, saya juga lihat, waduh, ini data dibuat kayak analisisnya keren banget nih, fakta itu kenapa tertarik bikin kayak gitu ya? Oke. Saya nggak ada waktu. Saya tuh pertama kali nulis tuh ini, saya tuh tulis pertama kali tuh di WordPress kan, di WordPress tahun 2014 gitu. Latar belakangnya tuh
kan saya mulai kerja di riset kan dari 2008. Iya. 2008. Dari 2008 ke 2014 kok saya merasa banyak hal yang sudah terjadi ya gitu. Udah banyak kan lewat nih. Sayang nih kalau saya lupa gitu ya. Nih gitu ya. Toh saat itu juga di Nutrifood itu kita tuh punya kebiasaan setiap bulan itu kita tuh learning forum. Kita bedah jurnal atau bedah artikel gitu kan, terus ditulis gitu ya. Terus dipresentasiin ke rame-rame gitu. Kalau menurut saya tuh ini sayang kalau knowledge itu hilang gitu. Kan manusia kan cepatnya lupa ya. Lupa kan? Ya udah itu saya tulis kan WordPress itu berjalan sampai saat pandemi. Pada saat pandemi belajar hal baru tentang data science gitu ya. Terus saya bilang, oh sebenarnya saya nulis tentang market research. Sekarang saya pengen nulis data science. Udahlah, saya formalkan lah gitu ya. Yang tadi WordPress, yang gratisan, ya udah saya bikin yang lebih seriusnya gitu ya. Bikin website. Ya, bikin website itu gitu ya. Ya udah, itu tuh intinya tuh memformalkan dan mendokumentasikan sih apa yang udah saya lakukan. Dan kalau ketemu fenomena apa gitu ya, suka iseng gitu ya. Nulis apa ya? Misalnya kayak kemarin kan Arsenal juara Premier League kan. Wah kayak Kayak sekali lah harus juara. Itu kan juara terus ini kayaknya seru nih kalau ditulis gitu ya. Gitu-gitu sih. Jadi kayak banyak hal sih. Nah, dari semua tulisannya yang paling mind blowing yang ya maksudnya penulis itu kadang-kadang juga punya lumayan juga nih ya tulisan. Yang paling blowing apa ya? Boleh nanti orang-orang juga bisa lihat ke sana. Oke, sebenarnya kalau dibilang mind blowing sih kan kadang-kadang kita kalau nulis kan itu ini ya, kita harapkan ini mind blowing gitu. Iya. Ternyata malah kurang gitu ya. Gak apa-apa, menurut pribadi aja. Tapi ada satu artikel yang saya tulis itu dalam waktu yang cepat, karena iseng aja. Jadi waktu itu saya ada grup isi 4 orang alumni SMA 1 Bekasi gitu ya. Kita tuh pengen jadi punya perusahaan ini lah, konsultan ala-ala lah gitu ya. Terus kebetulan itu ada satu orang tuh ini bilang, oh saya punya kenalan nih yang jual apa sih, Eiger ya? Eiger sama Torch gitu kan, Eiger sama Torch gitu ya. Torch. Nah, kenal mereka tuh. Kan kenal saya sama Eiger sama Torch. Omben. Nah ya gitu. Terus bilang pokoknya persaingan antara itulah persaingan itu. Nah terus saya iseng pas saya lihat lagi lemari gitu ya. Kalau laki-laki kan mungkin ada hobi koleksi sepatu gitu ya. Saya koleksi tas gitu ya. Di tas itu ada Eiger nih, ada Torch juga nih. Wah seru kali ya kalau saya bikin tulisan ya. Gitu. Jadi saat itu iseng tuh, cepet juga nulisnya gitu ya. Saya scrap data dari Tokopedia. Jadi ambil data Tokopedia dari official store dari Torch sama Eiger. Saya ambil nama produknya, harganya berapa, terjualnya kira-kira berapa gitu ya. Hitungin omsetnya, terus coba cek kategorinya. Omsetnya kira-kira juga ya, kan terjualnya berapa tuh, ya terjual kali harga. Terus ya udah bikinin kategorinya yang sederhana aja gitu ya. Terus ya udah saya posting di LinkedIn, ternyata meledak gitu. Meledak. Dapatkan tuh viewernya gede banget gitu. Viewernya gede banget di LinkedIn ya, kan kelihatan statistik di LinkedIn. Wah ini gede banget nih gitu ya. Terus di notice sama ini gitu. Sama siapa? Pak Omben ya? Ya, kalau nggak salah ya. Dia nggak komen sih, tapi via teman saya. Oke. Jadi itu mungkin satu yang nggak nyangka aja sih, nggak nyangka bahwa bisa semeledak itu. Padahal itu sederhana sih, sederhana banget itu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini sih kayak dua itu tuh kayak punya kekuatan di masing-masing. Jadi Torch itu sama Eiger mungkin orang sama-sama ya, sama-sama apparel tas segala macam kan. Tapi pada kenyataannya ada yang saya agak lupa sih sebenarnya. Satu entah Eiger atau Torch itu ya, yang punya lini lebih wide, ada yang lebih fokus gitu ya. Dan masing-masing tuh punya omset generator tuh beda-beda. Gitu sih. Jadi kayak mereka memang udah punya barang jagoannya masing-masing lah. Oke. Gitu sih. Itu yang mungkin bisa jadi learning juga ya. Iya. Buat misalnya apparel atau mungkin industri yang lain juga jadi satu baseline ya. Oke. Saya juga tadi pas ngomongin Arsenal ya, kebetulan memang kemarin bersuara, tapi juga kalah juga di final. Nah, Ikan bilang bahwa dibandingkan Arsenal dulu yang 2004 ya, waktu juara terakhir ya, 22 tahun yang lalu sampai 2026 kan, secara ya dilihat gamenya, dilihat juga pemainnya, dilihat juga culture-nya dan sebagainya, akhirnya dapat kesimpulan kenapa Arsenal juara. Nah, situasinya kayak
apa namanya? Jawabannya itu apa tadi? Disiplin ya. Disiplin. Nah, berarti kalian disiplin ya. Disiplin. Saya juga selalu bilang gini sama temen, lu mau masuk surga nggak? Surga cuma satu kuncinya, disiplin. Ya, tuh. Iya, Ya. cuma disiplin doang kok. Ya. Disiplin sholatnya, Ya, disiplin puasanya, ya. disiplin ibadahnya, disiplin baiknya dan sebagainya, disiplin aja. Dan memang disiplin itu nggak gampang ya. Betul. Dan kadang-kadang juga ngeselin ya. Konsistensi lah ya. Capek banget tapi ya itu ya. Nah, ada lagi nggak yang dianalisis yang kayak tadi yang seru kan? Kalau sekarang tuh yang juga nganalisis kayak gitu Alif ya. Iya. Itu juga tahu ya. Itu juga ya. Thank you ya, itu keren banget ya analisis kita sering bahas juga di grup matematik juga. Iya. Ada yang kenal nggak sama orang ini? Ini siapa ya? Siapa ya? Kan berapa ya? Gitu. Lu yang masuk bukan dia guys. Nah, tertarik gak bikin kayak gitu juga? Maksudnya di Instagram lah, mungkin di LinkedIn kan lebih bisnis ya. Kalau yang lebih apa? Ya fun gitu, yang menarik, yang seru gitu. Sebenarnya sih apa ya? Itu kan tergantung saya lagi ngeliat apa gitu ya. Topiknya apa gitu ya. Ya. Kalau lagi apa ya? Ya kalau lagi bahas apa, ya udahlah cobain aja gitu. Sebenarnya tertarik banget sih. Karena kan inspirasi kan datang dari banyak hal ya. Ya, benar. Gitu. Oke. Nah, kembali lagi ke yang bisnis tadi ya. Jadi kan berarti sebetulnya data-data ini, apakah semua data bisa dijadikan baseline buat kita bikin keputusan di bisnis atau ada kriteria data tertentu nggak yang memang bisa? Kan kadang data juga bisa internal, bisa eksternal ya. Oke. Nah, kalau Ikan sendiri ngeliatnya kayak gimana? Oke, good sih. Jadi gini, kan dari data itu nggak semuanya langsung lo pakai insight ya. Iya. Kan dari data orang mengatakan, kami butuh marketing insight, kita butuh consumer insight, customer insight. Ini datanya, tapi kan nggak semua data itu ke sana ya. Iya, betul. Kan saya lupa tuh beberapa tuh ada namanya info kan, dulu, ada info dulu kan, ya. Info knowledge segala macam insight itu. Insight itu kan salah satu dimensi kan non obvious ya. Iya. Kalau obvious itu bukan insight namanya, semua orang tahu. Oke, itu insight itu harus yang non obvious. Non obvious gitu ya. Dan dia itu harus berasal dari yang tadi tuh, yang must know kan. Iya. Gitu ya, mungkin dikit-dikit ada yang dari nice to know juga sih gitu ya. Tapi satu non obvious, terus actionable. Ya, kalau di kami insight itu actionable. Iya sih. Percuma ada temuan baru tapi tidak ya. Gitu. Ya udah itu nggak akan jadi apa-apa, itu jadi oke, ya bagus ya. Saya tahu aja gitu. Ya asal tahu aja gitu. Gitu karena gini, karena efeknya ya kalau kita dapetin insight yang bagus itu, kalau efeknya setidaknya ada 3 tuh. Satu, mengubah cara komunikasi. Yang kedua, mencari target market baru. Yang ketiga, mencari pengembangan produk baru. Biasanya yang 2 yang 3 tuh sejalan nih. Kadang-kadang kan produk baru ya untuk target market baru kan. Gitu. Karena itu sih insight tuh gunanya kalau di kami itu. Nah, kalau saya lihat kayak gini, mungkin Intan bisa kasih pendapat ya. Jadi ada apa namanya hal-hal yang memang controllable, ada yang uncontrollable lah istilahnya gitu ya, yang bisa kita atur sama yang nggak bisa kita atur kan. Nah, data itu yang kita cari adalah data-data yang dari hal-hal yang kita nggak bisa atur. Makanya kan kayak brand awareness, ya kan, brand usage, siapa yang bisa ngatur awareness orang gitu ya, satu orang aja, lu harus tahu A, B, C aja kita nggak bisa ngatur mereka gitu kan. Tapi dengan data itu kita bisa lihat apa yang nggak bisa kita atur, kita linkkan sama apa yang kita bisa atur, gitu kan. Walaupun mungkin nggak 100% gitu istilahnya ya. Makanya di kami juga suka ada namanya source of information. Dia tahu taunya dari mana? Taunya ternyata paling banyak taunya di Instagram. Instagram seperti apa yang dia suka? Instagram seperti ini. Kapan dia buka Instagramnya? Kemudian berapa lama biasanya mereka buka Instagram? Barulah kita nge-link sama kalau Instagram kita bisa lakukan sesuatu nih gitu kan. Nah, kalau saya melihat insight itu di situ sebetulnya, benar ya, yang applicable kan, yang bisa kita karena saya ini satu yang saya penting banget nih. Omset itu kita nggak bisa atur. Betul. Setuju. Betul ya? Setuju. Revenue itu kita nggak bisa atur. Mau pakai plan apapun, cuma plan untuk mengejar omset itu, tapi kita nggak bisa ngatur. Kita cuma bisa berusaha. Betul. Gitu kan. Makanya juga kan kalau kita kembalikan ke prinsip agama gitu.
surga itu nggak bisa kita atur. Kita cuma bisa ngatur gimana cara kita memantaskan diri untuk masuk surga gitu kan, supaya Allah ridho gitu kan. Nah, pas saya ngubah mindset itu lumayan kan. Jadi dulu waktu 2002, mungkin teman-teman di Clove juga pernah dengar, waktu 2024 2025 kan agak turun tuh gitu ya. Kemudian banyak yang nggak masuk target kan. Ya mungkin terasa juga ya di beberapa perusahaan lain. Karena apa? Karena kita ngatur omset. Pokoknya kita omset segini ya, naik 10% dari atau 20% dari tahun lalu gitu. Padahal yang harus kita benahi bukan omsetnya, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai omset. Walaupun omsetnya mungkin nggak nyampe, tapi plan-nya actionable yang memang dilakukan atau enggak. Kalau lu nggak lakuin wajar omsetnya nggak nyampe. Tapi kalau misalkan udah dilakukan omsetnya nyampe, ya sudah. Mungkin rezekinya cuma segitu. Gitu ya. Gitu. Nah, di Nutribut apakah seperti itu juga atau gimana? Atau mungkin Ika punya pendapat yang berbeda? Jadi kalau untuk itu sih, saya sih setuju ya, setuju sih gitu. Karena kan kita kan bener ya, kita kan yang bisa ngatur, bulan depan konsumen naik sekian persen ya, naik sekian juta orang ya, frekuensi naikin satu ini ya, kan nggak bisa ya, udah nggak bisa kan. Yang kita lakukan adalah sebisa mungkin kita menyampaikan pesan-pesan atau marketing campaign kita ke konsumen kan, gitu ya. Makanya gini, pernah dengerin nggak MMM, mix marketing model? Ya kan? Itu kan orang memodelkan tuh kalau kita spend berapa di TV misalkan, kita kasih spend berapa di PTL, kita spend berapa di social media, nanti kan expected omsetnya sekian gitu ya. Nah itu kayaknya sebagus-bagusnya model pun gitu ya, itu nggak akan jadi 100% akurasi juga gitu kan, 100% akurat gitu kan ya. Iya kan? Karena terlalu banyak faktor kan, banyak faktor gitu. Makanya kita selalu kalau di matematika data ya, di belakang. Kalau tanpa, ya cuma Allah yang tahu. Betul gitu ya. Gitu. Jadi kayak faktor lainnya itu ya. Faktor lain. Justru kalau kita bikin model kayak gitu, terus akurasinya 100, deg-degan gitu. Kalau overfit kan nggak bagus ya. Betul. Gitu sih. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan data yang kita punya itu bisa memberikan insight yang controllable tadi kan, maksudnya itu kan yang diharapkan dari semua riset kan. Ya betul. Nah, gimana caranya supaya, kalau dari pengalaman ini, gimana caranya supaya data itu bisa jadi actionable insight gitu? Oke. Nah, untuk sampai actionable insight, makanya itu tadi saya bilang tuh, kita harus harus mau capek di yang pertama tuh. Di yang awal tadi. Yang awal saat diskusi gitu ya. Itu kalau bisa holistik tuh. Makanya kalau tempat saya ya, karena kami itu internal ya, maksudnya di lingkungan Nutrifood ya, saya bisa nanya kemana-mana tuh, bisa ngobrol kemana-mana gitu ya, ke orang marketing, ke orang sales, ke orang mana-mana gitu ya, biar dapat ini sih gambaran holistiknya gitu ya. Jadi setelah itu ya baru deh tuh kita cobain, kita rangkai gitu. Dan tentunya hasil sekali itu tuh belum tentu juga bisa langsung dipakai kan ya. Iya benar. Gitu. Jadi memang harus didukung dari berbagai macam, bisa juga macam riset, bermacam-macam data gitu ya, atau point of view juga sih gitu ya, point of view juga gitu. Nah, kalau dari apa yang kita lakukan, seberapa impactful sih data yang udah kita punya, strategi yang kita punya ke bisnisnya? Oke. Tentunya banyak sih ya, banyak ya. Kan gini, kalau kita ngomongin tentang market research, ya mungkin kan orang ngerasa kok mahal ya gitu. Bener. Costly ya gitu ya. Makanya dulu waktu kita kerja di agensi kan kita bilang, ini bukan cost tapi investment gitu ya. Bahasa jualan aja. Kita investment gitu ya. Nah, itu kan waktu saya di agensi lah ya. Nah, terus pada saat pindah ke client side gitu ya. Terus ngelihat, ternyata ini loh, kan dulu waktu di agensi kan kita cuma ngasih, ini reportnya ini, insight-nya seperti ini. Kan kita nggak pernah tahu action slide itu apa kan ya. Nah, saat di client side, saya langsung kelihatan tuh, ternyata tuh efeknya itu bisa begini loh, begitu loh. Dan kalau ditanya seberapa impactful ke bisnis, itu ya lumayan sih. Lumayan gitu. Ya ada yang kecil, ada yang besar, yang besar banget juga ada gitu. Karena kan gini ya, ini kan perusahaan itu kan pengennya profit kan bisa didapat dari dua tuh, boosting sales atau kita optimasi cost itu kan. Nah, riset tuh bisa masuk ke dua-duanya tuh. Bisa dua-duanya. Bisa masuk ke dua-duanya gitu. Ya bisa juga beberapa insight itu malah masuknya ke bisa optimize cost, bisa loh sebenarnya. Kayak contoh misalnya gini deh, ada perusahaan gitu ya, dia ngelakuin campaign-nya tuh kayak sporadis lah.
kemana-mana. Iya. Ya. Tapi kalau kita ngelakuin riset dengan benar, kita tahu konsumen itu ada di mana aja, cara konsumen itu di mana aja, dia nggak perlu sporadis, gitu. Nggak perlu sporadis, gitu. Ya jangan-jangan cuma butuh touch di sosial media aja atau di mana, gitu ya. Udah pasti tuh costnya turun, gitu. Dan bisa jadi ya tadi si apa namanya salesnya naik. Iya. Gitu sih. Berarti, nah kalau misalkan bandingkan bisnis yang dengan riset sama bisnis yang tanpa riset, itu kerasanya kayak gimana kalau dari Ikang sendiri? Iya, ini good question nih. Orang tuh sering ini, sering kasih benchmarknya tuh Apple ya. Iya. Apple dulu tuh. Iya kan, jawab begitu ya. Iya, Steve Jobs kan bilang, Steve Jobs tuh selalu bilang gini, ini koreksi kalau salah ya. Konsumen tuh nggak pernah tahu apa yang diinginkan, jadi nggak usah riset. Nah, itu kalau saya itu bisa terjadi untuk perusahaan dengan orang yang sevisioner. Steve Jobs ya, saya juga gitu ya kan? Tanpa orang sevisioner itu bisa jadi nggak berhasil. Ya benar ada kayak gitu ya. Emang lu Steve Jobs? Ya, mungkin ini saya nggak hina Apple, saya juga Apple saya pakai. Tapi ada anekdotnya adalah setelah Steve Jobs hilang, beliau meninggal, kan ini ya nggak tidak sevisioner yang dulu kan. Jadi mirip-mirip sama Android segala macam kan. Jadi kalau dilihat perbandingan gimana? Ya sebenarnya itu sih kalau saya bilang tuh must have bisnis ya. Must have bisnis kan. Ada yang emang ya udahlah nggak usah pakai riset gitu ya. Sama ada yang memang tergantung banget sama riset gitu ya. Saya pernah ngobrol lah ya sama kolega lah ya. Itu perusahaannya tuh benar-benar basisnya tuh memang riset banget. Oke. Untuk mengeluarkan satu produk tuh butuh waktu riset setahun panjangnya. Oh, riset terus dia. Setahun ya. Dia bilang, Kang, di tempat gua mah kalau untuk satu produk aja minimal tuh setahun Kang risetnya Kang. Dia benar-benar iniin banget. Apa benar-benar yakin banget baru launching gitu ya. Tapi ada juga kondisi di mana ya mungkin ada perusahaan gitu ya yang memang nggak perlu riset gitu. Arah angin kemana? Oh ya. Ikut aja. Ikut. Nah itu semua nanti tergantung ini sih. Tergantung kan namanya strategi bisnis kan ada trade off kan. Gitu sih. Kalau saya sih ngerasa gini. Kalau dibantu dibantu riset, bisnis tuh tadi tuh lebih punya pegangan sebenarnya. Lebih punya pegangan dibanding enggak gitu sih. Tapi bukan berarti bisnisnya nggak jalan juga. Bukan nggak jalan juga. Tetap bisa jalan, tapi ya itu tadi kan kita nggak pernah tahu ya ini bakal kedepannya gimana. Kan riset itu kan kayak apa ya? Kayak kita berusaha melihat risk yang di depan tuh kayak gimana juga kan sebenarnya. Oke. Nah, berarti selama ini objektif atau tipe-tipe riset yang pernah dilakukan seperti apa aja? Udah banyak ya? Banyak sih. Kayak misalkan bisa beda-beda ya? Bisa beda-beda sih. Tentunya kan gini ya. Tadi kan balikin juga tuh tujuannya apa ya? Iya. Apa segala macam. Tergantung tujuannya. Benar, tujuan gitu ya. Ada memang beberapa riset yang khusus ya mau nggak mau pakai detail audit misalkan. Iya. Ada yang mesti pakai product test, ada pakai observasinya juga bisa kan? Iya. Pernah dulu project, tapi bukan buat Nutrifood gitu ya, waktu di tempat yang lama gitu ya. Observasi, jadi kita observasi itu sesimpel ya waktu tentang gerai yogurt sih. Gerai yogurt. Okay. Jadi sesimpel ya kita duduk di sana seharian. Seharian duduk dari mall buka sampai mall tutup. Ya tentunya ganti-gantian ya sisifan ya. Kita duduk di sana ngeliatin konsumen datang nih. Dia beli yogurtnya itu ukuran apa? Oh dilihatin doang? Iya jelas ya. Soalnya kan itu kan itu saya di detail kan. Dia datang sendirian apa rame-rame. Kalau rame dia bawa anak kecil atau enggak gitu ya. Terus itu dia dine in atau take out. Terus ukurannya kan kelihatan dari kan kalau kita ke gede kan kelihatan ya orang tuh dia kecil apa yang gede kan. Iya. Terus nanti kalau dia dine in dia di situ berapa lama ngapain aja gitu. Ya kayak gitu tuh. Tapi sekarang kan bisa pakai CCTV ya, nggak usah. Kalau dulu tuh gitu tuh. Kita lakuin tuh sampai sekian minggu lah ya, sampai sekian minggu gitu. Dan ternyata kita dapetin insight yang menarik gitu. Kalau kita bandingkan ya, jadi antara gerai A, gerai B, gerai C, gerai D gitu. Jadi ada gerai yang memang orang tuh tend to bayar pakai gesek. Ada yang bayarnya pakai tunai. Saat itu ya kan baru tunai gitu. Terus ada orang yang memang situ tuh kalau beli di sana pasti nggak pernah dine in, take away semua. Tapi ada yang satu gerai yang dine in tapi dine in lama gitu. Itu datang rame-rame beli yang kecil tapi lama gitu. Kayak gitu tuh. Kita dapetin behavior orang beda-beda di masing-masing gerai itu.
Ya berarti sebetulnya kan riset itu nggak selamanya harus bertanya sama konsumen Betul, kan? iya. Gitu ya. Betul, Jadi bisa sekreatif itulah ya. Iya. Dan saya juga merasa kayak ya nggak harus kayak bikin yang wow gitu ya, yang Betul. harus 100 orang, 200 Iya. orang dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita bisa lakukan juga yang apa yang ada sekarang kan gitu ya. Betul. Saya suka sharing kayak gini, mungkin nanti teman-teman juga bisa pakai. Kan sekarang banyak orang yang pengen tahu kayak tadi ya, profil orang yang masuk seperti apa ya. Kalau age bisa diperkirakan ya kelihatan. Kalau gender ya jelas lah ya, apalagi gender kan nggak mungkin berubah ya gitu ya. Nah, yang juga penting kan sebenarnya SIS ya tadi disebut juga standar ekonomi statusnya. Nah, ekonominya. Nah, ekonomi kan apakah dari baju atau pakai dari handphone tadi dan sebagainya kan. Cuma saya juga punya waktu itu kemarin Kang bilang, kamu punya tukang parkir nggak di kantor? Di outlet? Ada. Suruh tukang parkir data mobil sama motornya. Dari situ juga bisa kelihatan gitu loh, ya kan? Bisa kelihatan kalau misalkan dia pakai Pajero Sport sama pakai atau pakai Fortuner ya ketahuan lah SIS-nya apa. Atau motor bukan pakai NMAX begitu pun ketahuan lah SIS-nya. Jadi nggak perlu riset yang harus nanya semua orang datang dan sebagainya yang bikin lama dan sebagainya. Sebenarnya data yang ada kita punya pun sebenarnya masih bisa dipakai kan gitu ya. Betul. Yang kayak tadi ya. Betul. Kita kan bilangnya proxy ya. Jadi kayak proxy kan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kalau ditanya langsung tuh agak susah. Betul. Akses gitu ya. Bapak Ibu pengeluaran berapa sebulan? Anda orang pajak ya. Jadi salah satu proxy bisa gitu juga sih. Berarti maksudnya hal-hal kayak gitu sebetulnya masih bisa dipakai untuk riset kan? Gitu. Oke. Dan kadang-kadang belum tentu banyak yang memanfaatkan itu ya. Atau data penjualan juga kan ya itu yang paling terasa banget ya. Gitu. Jadi biasanya gini kan orang kan pengen tuh riset itu dilakukan secara proper ya kan. Semua itu rangkaian harus dilakukan dengan baik. Hanya soal masuk semua sesuai gitu kan. Tapi kan kita harus lihat juga ya, ada waktu, ada tenaga, sama biaya ya kan. Kadang kan mentok tuh di salah satu atau dari tiga-tiganya kan. Nah kita harus kreatif di situ kan ya. Kreatif tapi tidak mengorbankan kualitas ya. Nah itu tuh, jadi kan kita harus harus cari-cari gitu. Saya rasa juga Mas Aristo tadi bilang ngelihat mobil pasti kan udah punya wisdom di belakang kan, ya nggak sih? Gitu. Iya. Karena dengan lihat mobil pun sama satu lagi, dia memang orang sini atau orang dari luar. Orang Bogor nih, terus lihat parkirannya Bogor semua, orang Bogor semua berarti yang datang pakai semua kan. Tapi kalau tiba-tiba ada yang B, lebih banyak B, itu kan kita orang Bandung ya. Kalau weekend kan Bandung kayak mau ke Bandung ya. Semua orang dari Jakarta dari semua ke Bandung semua ramai banget semua gitu kan. Saya bisa lihat restoran mana yang isinya orang Bandung. Benar. B semua. Atau ada F, ada L, ada wah ini berarti restoran yang viral nih. Gitu. Viral ya. Karena mungkin teman-teman juga bisa tahu ya bahwa saya sebagai orang Bandung kan jarang ke restoran gitu. Benar. Yang kita tunggu juga adalah yang ada mobilnya. Cek aja sama ibu saya, tahu nggak perlu restoran apa itu? Orang Bandung kan ya. Adik saya mereka nggak tahu gitu. Nah, itu jadi salah satu riset juga kan. Oke. Karena ini juga yang menarik ya. Jadi ini buat teman-teman juga lakukan juga sama. Saya suka tanya nih sama beberapa owner atau beberapa marketer gitu ya. Aktivitasnya apa aja? Salah satunya sosial media gitu. Di mana di akunnya dia? Di akun Instagramnya gitu. Oke. Kebetulan waktu itu juga restoran di Bogor gitu kan. Oke, coba cek yang follow kamu tuh orang mana? Iya betul. Bisa kok dicek aja. Oh iya Kang, udah keluar. Ya. Terus gimana? 60% orang Jakarta. Bogornya berapa persen? 10%. Nah itu situasinya. Dan kadang-kadang kita kan nggak tahu ya. Nah, kita udah bikin ini itu. Nah gimana restorannya di Bogor yang baca orang Jakarta? Ya pasti walaupun mereka tertarik datang, ya occasion banget kan. Betul. Gitu nah. Kadang tuh saya suka nyaranin juga. Kan contohnya beberapa restoran kan punya Instagram kan. Betul tuh kayak gitu tuh di traceback kan. Followernya itu berapa banyak, orangnya di mana aja, demografi kan bisa kelihatan sebenarnya kan di sosial media kan. Terus saya sering bilang, jangan-jangannya kalian tuh bisa bikin survei kecil-kecilan gitu. Jadi bikin aja polling di Instagram Story. Betul. Ya kan? Ya nggak sih? Ya terlepas dari itu nanti berapa valid ya. Tapi kan itu bisa jadi proxy kan. Iya. Gitu. Polling di Instagram Story. Iya, mending Instagram Story kan. Betul.
Kalau Instagram Reels itu kan cuma followers doang Iya, ya, yang betul. mungkin kena ini ya, kena Iya. tembak ya. Iya, betul. Kalau story kan bisa siapa aja ya. Gitu. Bikin Ya, aja oke. polling sederhana aja kecil-kecilan di Instagram Story. Pasti dapat sesuatu Oke. lah. Gitu. Oke. Ya, nah kemudian kan kalau ya karena background-nya kita sama-sama matematik gitu kan, mungkin akan lebih dekat ke kuantitatif. Tapi Ika ngelakuin kualitatif juga nggak? Nah, kalau kuali sebenarnya jarang ya. Oh, jarang. Jarang sih. Tapi kalau kuali itu gini, kalau misalnya tuh tantangannya di kuali adalah bikin reportnya ya. Bikin report ya. Sama mensintesa ya, Ya. mensintesa informasi yang didapatkan gitu ya. Iya. Karena maksudnya gini, kuanti dan kuali itu saling melengkapi, Ya. kan? Jangan ditabrakin. Dan insight paling banyak kalau menurut saya justru di kuali. Insight paling banyak ya. justru di kualitatif. Jadi kayak tadi ya, ide buat komunikasi, ide buat target market baru, ide buat produk baru itu kan di kualitatif tuh. Yeah. Kuanti hanya memformalkan ya, menguji hipotesisnya. Ini oke atau nggak oke segala macam gitu kan ya. Nah, makanya tadi tuh saya sering bilang tuh kalau untuk bikin report kuali itu butuh keahlian khusus gitu. Saya bilang kayak gitu. Karena kan kalau kuali itu kan maksudnya gini, kalau kuanti kan kualitas terstruktur. Walaupun jumlahnya ada 1 juta responden, tapi kan analisanya gampang ya. Kalau kuali kan cerita semua tuh. Ya kan 10 orang responden, kualitasnya cuma segini, discussion guide-nya gitu ya. Tapi kan isinya cerita semua tuh. Nah, itu mengsintesa 10 cerita dijadiin satu rangkaian report kesimpulan itu kan agak susah ya. Makanya kalau untuk kualitatif saya lebih suka untuk entah jadi interviewernya atau jadi moderator FGD-nya. Langsung. Oh, nggak lihat dari hasilnya ya? Nggak. Biasanya ada recording kan atau transkrip ya? Ya, saya lebih suka jadi moderatornya. Soalnya di tempat yang lama tuh, saya selalu jadi moderatornya. Lebih dapat ya? Lebih sering lebih dapat gitu ya. Oke. Ya, ini menarik ya. Berarti saya juga setuju bahwa kalau kita lagi apalagi tadi bilangnya insight itu adalah yang non obvious. Non obvious berarti kan beyond ya. Beyond apa yang kita udah pikirin kan, beyond assumption, beyond expectation semuanya kan. Dan itu bakal keluar di kualitatif ya. Saya sih ngerasa seperti itu ya. Betul. Karena apa? Karena kuantitatif itu kan kita ngasih pilihan jawaban. Iya. Misalkan ada 5 pilihan jawaban. Berarti kan ya salah satunya memang menang gitu ya. Udah ketahuan lah ya. Menang gitu kan. Gak mungkin tiba-tiba ada sesuatu yang di luar 5 jawaban ini yang mencuri pemenang kan gitu kan. Dan walaupun kita kasih open ended juga kan open ended kan nggak ini ya. Misalnya kan tidak diprobing lebih lanjut. Ya, cuma untuk mendapat secara terbuka aja tapi nggak insight-nya ya. Betul. Makanya enak sih kalau FGD tuh kalau jadi moderator ya. Itu ya kalau topiknya tuh topik yang kita banget lah gitu ya. Itu kan enak ya. Ya langsung galinya enak tuh. Gitu. Terus ya gitu. Nah, berarti ini. Jadi memang kita juga ada satu program buat nanya lebih deep ya. Deep questions kan ya, supaya dapat itu. Saya setuju banget. Ini juga teman-teman juga, misalkan teman-teman mau melakukan riset, jangan alergi sama kualitatif. Gitu. Justru kita pun yang anak kuantitatif butuh banget kualitatif gitu kan. Karena kita tahu mungkin kenapanya, apanya, seberapa banyak, tapi kita nggak tahu kenapanya. Betul. Gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan yang pamungkas nih. Apakah AI bisa mengubah itu semua gitu? Oke. Ini menarik nih. Justru ya belajar AI kan? Pakai AI kan? Nah, ini ada hal menarik nih. Dulu waktu tahun 2015, kalau sekarang kan, kalau saya bilang ini buzzword gitu ya. Kalau sekarang kan yang istilah yang ngatain kan AI. Dulu tahun 2015 tuh yang ngatain tuh big data kan. Big data gitu. Dulu waktu di 2015 tuh banyak banget yang bilang big data akan bunuh market research. Oke. Dengar nggak? Kalau saya di satu kenceng banget tuh. Market research. Nah, big data akan bunuh market research itu. Saya bilang, loh kenapa harus membunuh gitu ya? Kan kita bisa sejalan. Iya. Sejalan aja ya. Kan ya. Toh menurut saya kan market research kita sudah terbiasa dengan data. Saat ada big data harusnya kita jadi salah satu bidang yang paham dengan hal itu gitu ya. Nah, sama nih dengan si AI ini juga gitu ya. Menurut saya tuh AI itu bukan berarti nanti akan mereplace atau menggantikan atau bahkan apa. Justru tuh AI itu bisa jadikan tools ya, gitu, tools atau kayak rekan lah gitu ya. Kalau ada ngomong rekan gitu ya, itu buat membantu kita itu tadi tuh di 3 titik riset itu kan bisa dipakai gitu. Pada saat kita analisa masalah, rumuskan masalah, gitu ya, bikin kuesioner, framework, gitu ya, sampai analisa itu ada peran AI juga yang bisa ditempelin ke sana. Gitu.
Tapi bukan menggantikan. Bukan menggantikan sih. Lebih ke karena gini. Sekarang saya tanya deh, kalau misalkan bilang AI itu akan menggantikan human, sekarang saya tanya, atau saya challenge itu ya, berani nggak untuk karyawannya gitu ya, lay off aja gantikan sama AI gitu ya? Benar. Gitu, maksudnya gini. Walaupun karyawan kadang-kadang suka bikin pusing ya, tapi kayaknya masih butuh. Kan kalau AI itu kan gini ya, begini. Kita kan belajar ya, matematika lah ya, kan model segala macam gitu ya. Kan kalau model itu satu, dia pasti kan punya akurasi segala macam. Nah kita mau harus square-nya ya. Ya square. Kita berani nggak menerima bahwa dia akan mengambil keputusan dengan resiko sekian. Oke, misalkan udah saya terima. Nah, kalau kita terima, yang namanya algoritma model itu kan dia nggak ada tidak ada saklek ya. Saat bilang iya, jadi tidak gitu. Tidak ada kompromi kan. Nah, berani nggak dengan kompromi seperti itu? Iya benar. Gitu sih. Benar. Saya setuju banget karena gini. Mungkin AI bisa membaca pas ya ke belakang, tapi dia tidak bisa mendeteksi perubahan cara berpikir orang gitu. Karena kalau misalkan gini, misalkan saya belum pernah ketemu Ikang ya, kita cuma kenalan doang ya gitu ya, sebagai teman aja. Terus persepsi saya terhadap Ikang seperti ini, gitu. Nah setelah kita ngobrol panjang kayak gini kan, ini persepsi walaupun dalam waktu berapa, nggak nyampe 1 jam 2 jam, ini bisa berubah kan? Ya betul. Nah itu ya nggak bisa prediksi. Sama ini nih, jadi di blog saya tuh saya tulis banyak banget tuh seri tentang AI gitu ya, jadi bisa lihat tuh gitu ya. Tapi ada hal menarik gini, di tahun 2015-2017 itu ya, itu tuh saya dikasih tugas waktu itu sama bos saya gitu ya, tolong dong dipelajari AI ini apa, misalnya itu apa. Terus disuruh ikut tuh waktu itu, ada eventnya gitu AI yang di Bali gitu ya. Ada buku namanya AI Republic. AI Republic. Yang nulis itu tuh 2 profesor Harvard. Tuh, saya lupa namanya siapa tuh ya? Esposito sama itu siapa gitu ya. Pokoknya ada di blog saya gitu ya. AI Republic. Dia bilang gitu, kalian salah ngundang saya. Kenapa gitu? Emang judulnya AI Republic, tapi saya tuh di sini tuh bukan untuk ngebagus-bagusin AI, tapi untuk ngasih kalian itu ini loh buruk-buruknya AI. Oke. Gitu. Seru ya. Ya, terus dia bilang AI itu tuh jadi gini, fun fact-nya ya, dari tahun 1950 AI itu udah ada. Udah lama sudah ada. Jadi yang sekarang tuh kayak udah kelat gitu. Maksudnya gini, AI itu tuh sebenarnya tuh hanya umbrella terms untuk applied science. Applied science ya, applied math, applied engineering, applied physics, applied chemistry tuh semuanya disebut dengan AI. Makanya tuh kalau dulu kita belajar regresi linear gitu, terus kasar analisis segala macam, itu kan dulu nyebutnya statistik ya. Di tahun 2012 itu nyebutnya machine learning. Bener, machine learning. Sekarang nyebutnya AI gitu. Sama aja, barangnya sebenarnya sama gitu. Nah, mungkin yang sekarang tuh tadi yang gen AI yang LLM itu kan. Ya ini tuh ya itu tadi itu cuma tools aja sebenarnya. Gitu. Berarti kalau gitu coba di-share ini mungkin terakhir ya. Apa yang AI bisa bantu untuk riset dan apa yang kita harus concern don'ts-nya gitu di boleh nggak? Kalau don'ts yang paling utama mungkin ini kali ya, yang agak ramai kan ada PDP ya, yang perlindungan data pribadi. Nah itu kan soalnya saya sering ngeliat lah ya, kayak di Instagram apa di LinkedIn gitu ya, yang orang bilang sekarang mah untuk analisa data gampang, kasih datanya ke AI. Nah hati-hati tuh, hati-hati ya. Gitu. Apalagi yang terkait sama data konsumen, data pribadi, itu jangan dilempar langsung ke sana. Gitu, kita nggak pernah tahu tuh, entah nanti ada breach atau apa gitu ya. Satu. Terus yang kedua, saya sering bilang gitu gini, hal ini pernah saya tanyakan juga nih, di tahun lalu, itu di Matematika ITB, ada namanya itu Industrial Math Week. Saya sering ikut tuh. Kalau mau ikut ya. Boleh ikut ya. Gitu. Nah itu ada satu profesor dari Singapura. Pertanyaan saya sama gitu. Saya bertanya gini, Prof, di Indonesia itu lagi rame nih tentang LLM. Dan itu tuh orang tuh sering pakai untuk menyelesaikan semua masalah, pokoknya masukin ke LLM. Terus dia bilang gini, perlakukan jadi LLM itu tuh adalah tools kualitatif, dia bilang. Jangan pakai tools kualitatif untuk menyelesaikan masalah kualitatif. Saya kan agak bingung ya, ini maksudnya apa ya? Nah, akhirnya eksperimen kan, coba-cobain tuh pakai LLM segala macam kan. Dan saya menemukan satu garis merah tuh gini. LLM dari namanya kan Large Language Model. Dari namanya aja udah language. Model bahasa. Jadi perlakukanlah dia sebagai penyair. Dia ahli bahasa loh. Dia ahli bahasa, dia penyair.
disuruh bikin syair, disuruh bikin puisi bisa. Tapi kalau disuruh ngitung, belum tentu bisa. Saya bukan berarti bilang nggak bisa ya, belum tentu bisa. Contohnya apa? Saya pernah melakukan beberapa eksperimen. Saya sering share juga gitu ya di komunitas belajar yang bahasa AR gitu ya. Saya juga sering bilang, jangan suruh si AI itu ngitung. Kalau kita kasih soal 1 tambah 1, dia mungkin bisa hitung. Tapi kalau udah kita kasih pertanyaan yang kompleks, belum tentu dia bisa ngitung. Makanya kalau kita mau ngerjain pakai AI gitu ya, jangan suruh dia ngitung dari data kita. Tapi apa? Suruh dia bikin algoritma perhitungan. Algoritmanya. Dia bikin algoritmanya, di-run di tempat kita, hasilnya apa, boleh dibalikin buat interpretasi. Gitu sih. Artinya kan di sini kita bisa bilang, pertama primary data tetap harus penting kan, karena dia yang akan feeding dia kan. Jangan semua nanya ke AI gitu ya. Betul. Kita tetap harus langsung terjun cari primary datanya. Mungkin AI bisa bantu algoritmanya, mungkin AI bisa bantu bikin questionnaire-nya. Tapi tetap kita yang internal kita. Nah, yang paling pamungkas adalah Pak analisis nih. Nah, gimana nih? Tadi saya bilang tuh makanya tuh, yang akan kebantu tuh proses reporting akan bisa semakin lebih cepat. Lebih cepat dibantu AI. Tadi kan saya bilang yang dulunya kita harus bikin chart atau bikin analisa macam-macam tuh bisa aja lebih cepat tuh. Nah, artinya apa? Saat analisa itu, contoh gini, misalkan saya bikin report nih, butuh waktu seminggu. Ternyata dengan AI bisa selesai dalam waktu 1 hari atau 1 hari gitu ya. Kan saya punya waktu 5 hari yang kosong nih. Nah, itu bisa digunakan bukan buat ngirim report ya, tapi buat mikir kira-kira apa lagi ya yang bisa kita masukkan ke situ. Justru lebih kaya ya. Justru dari timeline yang udah lebih ringkas, waktu kosong itu bisa kita pakai untuk menggali value added apa lagi nih misalnya masukin. Gitu. Jangan-jangan kalau kita tambahin data yang lain gitu ya, tambahin data publik atau apa, bisa lebih naik nih analisa kita gitu ya. Gitu sih. Tapi in the end tetap kita yang menganalisa. Tetap kita pakai. Tetap kita in charge lah. Kita pilotnya tuh kita. Oke. Berarti ya harus hati-hati di sana ya. Betul. Sama satu lagi deh. Apa? Biar apa? Tapi ini mungkin nggak kepanjangan ya. Sama ini, ada orang kan bilang ya, nggak perlu belajar coding gitu ya. Nggak usah belajar coding, nggak usah belajar algoritma, pakai AI aja gitu ya. Nah, kalau menurut saya itu bukan salah ya, tapi mungkin kurang tepat. Kalau menurut keyakinan saya, gitu ya, keyakinan saya, itu justru salah. Menurut keyakinan saya itu orang yang tanda kutip belajar coding, ya mungkin nggak harus 100% ahli ya. Let's say lah 50% ahli gitu ya, atau 50% bisa gitu ya. Nah itu akan sangat terbantukan dengan AI gitu. Jadi saat si AI itu bikin algoritma, kita bisa mengkoreksi dan kita bisa saling belajar sama si AI itu. Dibandingkan yang nggak tahu sama sekali. Kalau nggak tahu sama sekali, keluar algoritmanya, di run, kita nggak bisa cross check. Gitu. Ini penting banget karena di riset pun sama gitu. Saya mengakui, apakah di riset nggak pakai AI, Mas Resto pakai gitu ya. Cuma bukan kita yang di-lead sama AI, tapi kita yang lead AI. Betul. Kita buat AI membuatkan sesuatu yang kita mau, bukan AI yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang penting ya. Karena kan in the end AI is AI, mereka bisa membantu, jangan dianggap jadi kayak dalam tanda kutip pengambil keputusan. Gitu yang penting. Gitu. Ada kata-kata terakhir nggak, boleh sharing kita gimana buat teman-teman ini, riset tuh jangan sampai riset tuh sesuatu yang mengerikan, besar, terlalu kompleks dan sebagainya. Nah, kalau saya gini, riset itu adalah salah satu tools ya, salah satu tools yang bisa digunakan sama perusahaan sih. Tadi ya, untuk lebih kompetitif lah, menjaga kompetitifnya gitu ya. Karena apa? Semua perusahaan itu bisa ngasih barang yang sama, bisa ngasih jasa yang sama. Terus perbedaannya apa dong? Salah satu perbedaannya tuh analytics. Nah, analytics itu salah satu turunan itu market research. Dan kita cari insight yang non-obvious. Iya, betul, non-obvious. Terima kasih. Non-obvious and actionable insight. Keren. Thank you banyak kan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya tergerak bahwa riset itu nggak susah, tapi juga jangan dianggap mudah gitu ya, gitu. Disepelekan. Jadi harus ada ya kayak kita belajar AI lah. Sama-sama harus bertumbuh lah. Gitu. Oke. Terima kasih. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Hari ngomongin tos. Mudah-mudahan kepake ya. Pasti koleksi lagi. Banyak lagi.